Halo, selamat bertemu kembali di Bahan Ajar Digital Matematika kelas 12. Pintar bersama BDS. Kemarin kita sudah membahas mengenai ukuran letak data untuk data kelompok dan data tunggal mengenai persentil dan desil. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data untuk data tunggal dan data kelompok. Ukuran penyebaran data yaitu range atau jangkauan, hamparan atau jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil, simpangan rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku, ragam atau varians, nilai baku, dan koefisien variansi. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Rumus jangkauan adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Contoh, data penjualan produk pada sebuah toko elektronik per hari sebagai berikut. 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 10, 11, 10, 12, 10, 8, 7, dan 9. Jangkauan dari data adalah, nah di sini kita lihat nilai terkecil itu adalah 3. 3 adalah nilai minimum. Kemudian lihat nilai yang terbesar. Dari data, nilai yang terbesar adalah 12. Maka 12 adalah nilai maksimum. Sehingga jangkauan didapat adalah nilai maksimum dikurang minimum. Artinya 12 maksimum dikurang nilai minimumnya adalah 3. Maka jangkauannya adalah 9. Rumus dari jangkauan data kelompok adalah nilai tengah kelas terakhir dikulang nilai tengah kelas pertama. Contoh, diketahui hasil pengukuran berat badan 4 program keahlian di SMK Teknologi sebagai berikut. Jangkauan dari data distribusi frekuensi di atas adalah untuk menjawab persoalan tersebut, nah yang harus kita perhatikan adalah baris pertama dan baris terakhir.
kita lihat baris pertama. Nah, baris pertama untuk menentukan nilai tengah kelas pertama. Di sini nilai berat badan dari baris pertama adalah 60 sampai 64. Maka nilai tengah kelas pertamanya adalah 62. Nah, sekarang kita lihat nilai tengah kelas terakhir. Nah, untuk melihat nilai tengah kelas terakhir, maka kita lihat baris terakhir. Baris terakhir mempunyai nilai 80 sampai 84. Maka nilai tengah kelas terakhir adalah 82. Sehingga jangkauan yang didapat adalah nilai tengah kelas terakhir dikurang nilai tengah kelas pertama. Maka jangkauannya adalah 82 dikurang 62 nilai tengah kelas pertama. Sehingga didapat jangkauannya adalah 20. Jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Rumus hamparan adalah kuartil atas dikurang kuartil bawah. Contoh, data penjualan produk pada sebuah toko elektronik per hari adalah 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 10, 11, 10, 12, 10, 8, 7, dan 9. Yang ditanyakan adalah jangkauan antar kuartil dari data tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, cara yang pertama harus kita kerjakan adalah mengurutkan data dari data terkecil ke data terbesar. Langkah selanjutnya, kita bagi dua data sama banyak. Karena data seluruhnya ada 15, maka kalau kita bagi dua sama banyak, berarti data sebelah kiri 7 data, sebelah kanan 7 data. Nilai tengahnya merupakan nilai median. Di sini nilai tengahnya adalah 8. Maka median dari data tersebut atau nilai tengah dari data tersebut adalah 8, atau median disebut juga nilai kuartil tengah. Untuk melihat daerah kuartil bawah, berarti kita lihat daerah sebelah kiri. Daerah sebelah kiri kita bagi dua kembali sama banyak. Di sini daerah sebelah kirinya ada 7 data. Maka kalau kita bagi dua, data sebelah kiri 3 data, sebelah kanan 3 data. Maka nilai tengah dari data tersebut adalah merupakan kuartil bawah. Di sini kuartil bawahnya adalah 5. Untuk mencari kuartil atas, kita lihat daerah sebelah kanan. Nah, di sini tadi daerah sebelah kanan ada 7 data. Karena ada 7 data, maka kalau kita bagi dua lagi sama banyak, berarti data sebelah kiri 3 data, sebelah kanan 3 data. Data sebelah kanan yang sudah kita bagi dua, nilai tengahnya merupakan nilai kuartil atas. Di sini kuartil atasnya
adalah 10. Maka didapat hamparannya adalah kuartil 3 dikurang kuartil pertama. Di sini kuartil 3 atau kuartil atasnya adalah 10 dikurang kuartil bawahnya adalah 5. Maka hamparan yang didapat atau jangkauan antar kuartil yang didapatnya adalah 5. Rumus hamparan atau jangkauan antar kuartil adalah kuartil atas dikurang kuartil bawah. Contoh, diketahui hasil pengukuran berat badan 4 program keahlian di SMK Teknologi sebagai berikut. Maka jangkauan antar kuartil dari data distribusi frekuensi tersebut adalah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, cara yang harus kalian kerjakan adalah mencari dulu daerah kuartil bawah dan kuartil atas. Diingatkan kembali, untuk mencari daerah kuartil bawah dan kuartil atas, berarti kita harus menjumlahkan dulu frekuensinya. Karena daerah kuartil bawah adalah 1/4 dari jumlah frekuensi. Nah, di sini kita akan mencari daerah kuartil bawah dengan cara mengalihkan 1/4 kali jumlah frekuensi. Di sini jumlah frekuensinya adalah 120. Maka 1/4 dari 120 adalah 30. Maka daerah kuartil bawah berada pada data ke-30. Oke, data ke-30 berada pada baris kedua. Berat badannya antara 65 sampai 69. Nah, di sini kita lanjutkan mencari tepi bawah. Tepi bawah atau TB adalah tepi bawah kelas kuartil bawah dikurang salah mutlak. Karena daerahnya berada pada daerah 65 sampai 69, maka tepi bawah kelas kuartil bawahnya adalah 65. Dikurang salah mutlaknya adalah 0,5. Maka TB yang dihasilkan adalah 64,5. Kemudian kita menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas di sini adalah jarak antara 65 sampai 69. Nah, di sini 65 sampai 69 berarti mempunyai jarak atau panjang interval kelasnya 5. Kemudian selanjutnya kita menentukan daerah kuartil bawahnya, yaitu 1/4 kali jumlah frekuensi. Tadi kita sudah temukan hasilnya adalah 30. Kemudian selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil bawah. Nah, di sini sebelum frekuensi kuartil bawah hanya ada satu frekuensi, berarti frekuensi kumulatifnya adalah 20. Kemudian kita mencari frekuensi kuartil bawah. Di sini frekuensi kuartil bawahnya adalah 30. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan daerah kuartil atas. Daerah kuartil atas adalah 3/4 dari jumlah frekuensi. Tadi jumlah frekuensinya adalah 120. Maka 3/4 dari 120 adalah 90. Maka daerah kuartil atas berada pada data ke-90. Nah, data ke-90 ini berada pada baris ketiga. Nah, pada baris ketiga adalah merupakan daerah kuartil atas.
Setelah kita menentukan daerahnya, kita tentukan TB-nya. Di mana TB rumusnya adalah tepi bawah kuartil atas dikurang salah mutlak. Di sini daerahnya berada pada 70 sampai 74, maka tepi bawah kuartil atasnya adalah 70, dikurang salah mutlaknya adalah 0,5, maka TB yang dihasilkan adalah 69,5. Kemudian kita tentukan panjang interval kelas untuk kuartil atas. Di sini jarak dari 70 sampai 74 adalah berjarak 5, maka panjang interval kelasnya adalah 5. Kemudian daerah kuartil atas, tadi daerah kuartil atasnya sudah kita temukan data ke 90. Kemudian kita menentukan frekuensi kumulatif dari kuartil atas. Nah, di sini frekuensi kumulatif dari kuartil atas itu mempunyai dua frekuensi, yaitu 20 dan 30. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 50. Kemudian kita menentukan frekuensi kuartil atas. Frekuensi kuartil atasnya di sini adalah 44. Baiklah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus kuartil atas dan kuartil bawah. Diingatkan kembali, kuartil atas rumusnya adalah tepi bawah kuartil atas dikurang salah mutlak ditambah panjang interval kelas dikali 3/4 jumlah frekuensi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil atas. Tadi TB kuartil atasnya kita sudah temukan 69,5. Kemudian panjang interval kelasnya 5, 3/4 jumlah frekuensinya adalah 90, frekuensi kumulatifnya 50, dan frekuensi kuartil atasnya adalah 44. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini setelah kita jumlahkan, maka kuartil atasnya didapat adalah 74,05. Kita bulatkan satu angka belakang koma menjadi 74,1. Selanjutnya kita akan menentukan kuartil bawah, di mana kuartil bawah rumusnya adalah tepi bawah kelas kuartil bawah dikurang salah mutlak ditambah panjang interval kelas dikali 1/4 jumlah frekuensi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil bawah. Nah, tadi TB dari kuartil bawah kita masukkan, hasilnya tadi yang sudah kita hitung adalah 64,5. Kemudian panjang interval kelas untuk kuartil bawahnya adalah 5. Kemudian 1/4 jumlah frekuensi tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 30. Kemudian frekuensi kumulatif dari kuartil bawah tadi adalah 20 dan frekuensi kuartil bawahnya adalah 30. Setelah kita masukkan dan kita hitung, maka nilai kuartil bawahnya didapat adalah 66,2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus hamparan, di mana hamparan atau jangkauan rumusnya adalah kuartil atas dikurang kuartil bawah. Nah, kuartil atas tadi 74,1 dikurang kuartil bawah tadi 66,2. Maka jangkauan yang dihasilkan adalah 7,9. Kegunaan nilai statistik jangkauan dan jangkauan antar kuartil atau hamparan dapat dipakai untuk menemukan gambaran tentang penyebaran data dengan cepat. Didefinisikan bahwa satu langkah sebagai 1,5 kali panjang jangkauan antar kuartil atau hamparan ditulis secara matematik adalah L sama dengan 1,5 kali hamparan. Kemudian nilai yang letaknya satu langkah di bawah nilai kuartil bawah dinamakan pagar atau PD. Rumus PD adalah kuartil bawah dikurang langkah. Sedangkan nilai yang letaknya satu langkah di atas kuartil 3
dinamakan pagar luar atau dirumuskan dengan pagar luar sama dengan kuartil atas ditambah langkah. Semua data yang nilainya kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar disebut pencilan. Adanya suatu pencilan merupakan petunjuk bahwa data itu perlu diamati lebih lanjut. Artinya, ada kemungkinan terjadi salah catat atau salah ukur, atau ada kemungkinan pula data itu berasal dari kasus yang menyimpang, sehingga perlu diselidiki lebih lanjut. Dan sebaliknya, semua data yang terletak dalam selang yang batas-batasnya pagar dalam dan pagar luar dapat dianggap sebagai data yang masih tergolong sama dengan median sebagai pemusatannya. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antarkuartil. Rumus simpangan kuartil adalah setengah kali kuartil atas dikurang kuartil bawah. Contoh, data penjualan produk pada sebuah toko elektronik per hari adalah 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 10, 11, 10, 12, 10, 8, 7, dan 9. Ditanyakan adalah simpangan kuartil dari data. Baiklah, kita akan menjawab permasalahan di atas dengan cara kita urutkan data terkecil ke data terbesar terlebih dahulu. Kemudian kita bagi data tersebut menjadi dua bagian yang sama banyak. Karena datanya ada 15, maka kalau kita bagi dua sama banyak, berarti daerah kiri memiliki 7 data dan daerah kanan memiliki 7 data. Nilai tengah dari data tersebut merupakan nilai median. Di sini nilai mediannya atau nilai tengahnya adalah 8. Nah, untuk menentukan daerah mana kuartil bawah, daerah kuartil bawah itu adalah daerah sebelah kiri dari data yang sudah tadi kalian bagi dua. Nah, daerah kuartil bawah yaitu daerah sebelah kiri. Untuk menentukan nilai kuartil bawah, daerah sebelah kiri kita bagi dua kembali. Karena datanya ada 7, maka kalau kita bagi 2 sama banyak, berarti daerah kiri 3 data, daerah kanan 3 data. Nilai tengah data tersebut merupakan daerah kuartil bawah. Nah, di sini nilai kuartil bawahnya adalah 5. Kemudian untuk menentukan mana nilai kuartil atas, berarti kita harus melihat daerah sebelah kanan yang tadi datanya dibagi 2. Nah, di sini tadi data yang sebelah kanan ada 7 data. Kalau kita bagi 2 sama banyak, berarti data sebelah kiri 3 data, sebelah kanan 3 data. Data tengahnya merupakan nilai kuartil atas. Di sini nilai kuartil atasnya adalah 10. Setelah itu kemudian kita masukkan ke dalam rumus kuartil atau simpangan kuartil. Ingat, simpangan kuartil tadi rumusnya adalah setengah dari kuartil atas dikurang kuartil bawah. Nah, tadi kuartil atasnya 10, kuartil bawahnya 5. Maka 10 dikurang 5 adalah 5. Setengah dari 5 adalah 2,5.
Rumus simpangan kuartil dari data kelompok adalah setengah dikali kuartil atas dikurang kuartil bawah. Contoh, diketahui hasil pengukuran berat badan 4 program keahlian di SMK Teknologi sebagai berikut. Maka simpangan kuartil dari distribusi frekuensi di atas adalah, baiklah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, cara yang pertama harus kita lakukan adalah menjumlahkan frekuensi. Di sini jumlah frekuensinya sudah diketahui 120. Langkah selanjutnya kita mencari daerah yang merupakan daerah kuartil bawah. Ingat, rumus kuartil bawah atau mencari daerah kuartil bawah adalah seperempat dari jumlah frekuensi. Tadi jumlah frekuensinya adalah 120. Maka seperempat dari jumlah frekuensi atau seperempat dari 120 adalah 30. Maka daerah kuartil bawah berada pada data ke-30. Nah, 30, data ke-30 ini berada pada baris kedua. Maka daerah kuartil bawah adalah daerah pada baris kedua. Baris kedua merupakan daerah kuartil bawah. Selanjutnya kita menentukan TB, di mana TB rumusnya adalah tepi bawah kuartil bawah dikurang salah mutlak. Karena nilainya di antara 65 sampai 69, maka nilai tepi bawah kuartil bawahnya adalah 65 dikurang salah mutlak. Salah mutlaknya adalah 0,5. Maka TB yang dihasilkan adalah 64,5. Selanjutnya kita menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas adalah jarak dari 65 sampai 69. Jaraknya adalah 5, maka panjang interval kelasnya adalah 5. Selanjutnya kita mencari seperempat jumlah frekuensi. Di sini seperempat jumlah frekuensi tadi sudah kita ketahui atau sudah kita cari adalah 30. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil bawah. Di sini frekuensi sebelum kuartil bawahnya adalah 20. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 20. Kemudian selanjutnya kita mencari frekuensi kuartil bawah. Di sini frekuensi kuartil bawahnya adalah 30. Nah, sekarang selanjutnya kita mencari daerah kuartil atas, di mana daerah kuartil atas adalah 3/4 dari jumlah frekuensi. Tadi jumlah frekuensinya adalah 120, maka 3/4 dari 120 adalah 90. Maka daerah kuartil atas berada pada baris ketiga. Baris ketiga merupakan daerah kuartil atas. Selanjutnya kita menentukan TB kuartil atas. TB kuartil atas adalah tepi bawah kuartil atas dikurang salah mutlak. Di sini datanya mulai dari 70 sampai 74. Artinya, tepi bawah kelas kuartil atasnya adalah 70, dikurang salah mutlaknya adalah 0,5. Maka TB yang dihasilkan adalah 69,5. Kemudian kita tentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas adalah jarak dari 70 sampai 74. Jarak 70 sampai 74 memiliki jarak 5, maka panjang interval kelasnya adalah 5. Kemudian 3/4 jumlah frekuensinya tadi kita sudah ketahui atau kita sudah cari, nilainya adalah 90. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi
sebelum frekuensi kuartil atas. Di sini frekuensi sebelum kuartil atas ada dua, yaitu 20 dan 30. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 50. Frekuensi kuartil atasnya adalah 44. Baiklah, langkah selanjutnya, hasil yang tadi sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam rumus kuartil atas dan kuartil bawah. Perlu diingat kembali, rumus untuk kuartil atas adalah TB ditambah P dikali 3/4 jumlah frekuensi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Tadi kita sudah mendapatkan tepi bawah atau TB untuk kuartil atas itu adalah 69,5. Kemudian panjang interval kelasnya 5. Kemudian 3/4 jumlah frekuensinya 90. Frekuensi kumulatif kuartil atasnya adalah 50 dan frekuensi kuartil atasnya adalah 44. Setelah kita hitung, maka kuartil atas kita dapatkan nilainya adalah 74,05. Kita bulatkan satu angka belakang koma, maka kuartil atasnya menjadi 74,1. Selanjutnya kita mencari nilai kuartil bawah. Ingat, nilai kuartil bawah rumusnya adalah TB ditambah P dikali 1/4 jumlah frekuensi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Tadi TB untuk kuartil bawah kita dapatkan 64,5. Kemudian panjang interval kelas untuk kuartil bawahnya 5. Kemudian 1/4 jumlah frekuensinya 30, frekuensi kumulatif untuk kuartil bawahnya 20, dan frekuensi kuartil bawahnya adalah 30. Setelah kita hitung, maka didapat kuartil bawahnya adalah 66,2. Nah, kita sudah dapat menghitung nilai kuartil atas dan kuartil bawah. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus simpangan kuartil. Simpangan kuartil rumusnya adalah setengah dari kuartil atas dikurang kuartil bawah. Nah, di sini kuartil atasnya tadi kita dapat 74,1. Kemudian kuartil bawahnya kita dapat 66,2. Maka setengah dari 74,1 dikurang 66,2 menghasilkan 3,95. Maka simpangan kuartilnya adalah 3,95. Simpangan rata-rata atau deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata atau deviasi mean data tunggal adalah jumlah dari selisih harga mutlak nilai data kelas dengan nilai rata-rata dibagi banyak data. Rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal adalah jumlah dari harga mutlak nilai tengah dikurang rata-rata dibagi banyak data. Contoh, data penjualan produk pada sebuah toko elektronik per hari adalah 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 10, 11, 10, 12, 10, 8, 7, dan 9. Ditanyakan adalah simpangan rata-rata dari data. Baiklah, untuk menjawab
atau untuk menyelesaikan permasalahan ini, cara yang pertama adalah kita hitung dulu banyak data. Di sini datanya ada 15. Kemudian kita mencari nilai rata-rata untuk data tunggal. Kita jumlahkan data, kemudian kita bagi banyak data. Di sini jumlah datanya adalah 115 dibagi banyak datanya adalah 15. Maka rata-rata yang dihasilkan adalah 7,7. Tadi kita sudah menghitung nilai rata-rata dan kita mendapatkan nilai rata-rata dari data tunggal tadi adalah 7,7. Langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata, di mana tadi simpangan rata-rata rumusnya adalah jumlah dari harga mutlak data ke I dikurang rata-rata dibagi banyak data. Tadi rata-ratanya adalah 7,7 dan banyak datanya adalah 15. Data ke I maksudnya adalah data pertama dikurang rata-rata, ditambah data kedua dikurang rata-rata, ditambah selanjutnya terus sampai data terakhir. Maka didapat simpangan rata-rata dari data tunggal tadi adalah 2,22. Kita bulatkan satu angka belakang koma menjadi 2,2. Simpangan rata-rata atau deviasi mean data kelompok adalah jumlah perkalian frekuensi kelas dengan selisih harga mutlak nilai tengah data kelas dan nilai rata-rata dibagi jumlah frekuensi. Rumus simpangan rata-rata untuk data kelompok adalah jumlah perkalian antara frekuensi kelas ke I dikali harga mutlak nilai tengah data kelas ke I dikurang rata-rata dibagi jumlah frekuensi. Contoh, diketahui hasil pengukuran berat badan 4 program keahlian di SMK Teknologi sebagai berikut. Simpangan rata-rata dari data distribusi frekuensi adalah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, cara yang pertama harus kita kerjakan adalah mencari nilai tengah dari data. Nah, di sini untuk nilai tengah baris pertama memiliki data atau data dimulai dari 60 sampai 64. Maka nilai tengah dari data baris pertama adalah 62. Baris kedua dimulai dari 65 sampai 69, maka nilai tengah dari data baris kedua adalah 67. Baris ketiga dimulai dari 70 sampai 74, maka nilai tengah dari baris ketiga adalah 72. Baris keempat dimulai dari datanya 75 sampai 79, maka nilai tengah baris keempat adalah 77. Baris terakhir atau baris kelima dimulai datanya dari 80 sampai 84. Maka nilai tengah baris kelima adalah 82. Selanjutnya kita mengalihkan frekuensi baris pertama dengan nilai tengah baris pertama. Di sini frekuensi kelas pertamanya adalah 20 dan nilai tengah baris pertamanya adalah 62. Kita kalikan maka menghasilkan
nilai 1240. Kemudian kita kalikan frekuensi baris kedua dengan nilai tengah baris kedua. Di sini frekuensi baris keduanya adalah 30 dan nilai tengah baris keduanya adalah 67. Maka hasilnya adalah 2010. Kemudian perkalian frekuensi baris ketiga dengan nilai tengah baris ketiga hasilnya adalah 3168. Kemudian perkalian frekuensi baris keempat dengan nilai tengah baris keempat hasilnya adalah 1078. Dan baris kelima, frekuensi baris kelima dikali nilai tengah baris kelima hasilnya adalah 984. Maka jumlah perkalian frekuensi kali nilai tengah adalah 8480. Selanjutnya kita masukkan atau kita cari nilai rata-ratanya. Untuk nilai rata-rata mempunyai rumus jumlah perkalian frekuensi dengan nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Tadi jumlah perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya adalah 8480 dibagi jumlah frekuensinya adalah 120. Maka rata-rata yang dihasilkan adalah 70,667. Kita bulatkan satu angka belakang koma adalah menjadi 70,7. Selanjutnya kita mencari hasil harga mutlak dari nilai tengah data baris pertama dikurang rata-rata. Nah, di sini nilai tengah baris pertamanya adalah 62 dikurang rata-rata. Rata-rata tadi sudah kita ketahui rata-ratanya adalah 70,7. Nah, 62 dikurang 70,7 menghasilkan 8,7. Bu, kenapa tidak negatif? Tidak negatif karena dia harga mutlak. Harga mutlak memiliki nilai positif. Lanjutkan ke baris kedua. Nilai tengah baris kedua dikurang rata-rata menghasilkan 3,7. Kemudian baris ketiga nilai tengah dikurang rata-ratanya menghasilkan 1,3. Kemudian baris keempat harga mutlak nilai tengah dikurang rata-ratanya menghasilkan 6,3. Dan baris terakhir, harga mutlak nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 11,3. Langkah selanjutnya, kita kalikan harga mutlak nilai tengah dikurang rata-rata tadi dengan frekuensi. Nah, di baris pertama tadi harga mutlak nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 8,7. Kita kalikan dengan frekuensi pada baris pertama. Frekuensi pada baris pertama adalah 20. Maka 20 dikali 8,7 adalah 174. Kemudian kita lihat baris kedua. Baris kedua juga sama. Kita kalikan harga mutlak nilai tengah dikurang rata-rata baris kedua dikali dengan frekuensi baris kedua, maka menghasilkan 111. Kemudian baris ketiga sama, kita kalikan harga mutlak nilai tengah dikurang rata-rata baris ketiga dikali dengan frekuensi baris ketiga, menghasilkan 57,2. Kemudian baris keempat juga sama, kita kalikan frekuensi baris keempat dengan harga mutlak nilai tengah dikurang rata-ratanya, maka hasilnya adalah 88,2.
Kemudian baris terakhir, frekuensinya 12 dikali harga mutlak nilai tengah dikurang rata-ratanya 11,3. Maka kalau kita kalikan hasilnya akan menghasilkan 135,6. Sehingga jumlah perkalian frekuensi ke I dikali harga mutlak data ke I dikurang rata-ratanya adalah 566. Langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata. Di sini tadi kita sudah mengetahui jumlah perkalian frekuensi dengan harga mutlak nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 566 dibagi jumlah frekuensinya tadi adalah 120. Maka simpangan rata-rata yang dihasilkan adalah 4,71667. Kita bulatkan satu angka belakang koma menjadi 4,7. Simpangan baku atau standar deviasi adalah jarak rata-rata penyimpangan antara nilai hasil pengukuran dengan nilai rata-ratanya. Kegunaan dari simpangan baku adalah merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Dan untuk menjelaskan bagaimana sebaran data dalam sampel serta hubungan antara titik individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel. Nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa bernilai 0 atau lebih besar maupun lebih kecil dari 0. Nilai yang bervariasi ini memiliki arti, yaitu jika nilai simpangan baku sama dengan 0, maka semua nilai sampel yang ada pada kumpulan data bernilai sama. Sedangkan nilai simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0 menandakan bahwa titik data dari individu tersebut jauh dari nilai rata-rata. Simpangan baku populasi untuk data tunggal dirumuskan dengan simpangan baku sama dengan akar dari jumlah kuadrat dari nilai data kelas dikurang rata-rata dibagi banyak data. Contoh, data menunjukkan produk pada sebuah toko elektronik per hari, yaitu 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 10, 11, 10, 12, 10, 8, 7, dan 9. Simpangan baku dari data adalah untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka langkah yang pertama adalah kita hitung dulu banyaknya data. Di sini banyaknya data adalah 15. Langkah selanjutnya kita menentukan rata-rata. Ingat kembali rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Di sini jumlah data yang dihasilkan adalah 115. Dibagi banyak datanya 15, maka rata-rata yang dihasilkan adalah 7,7. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku untuk data populasi, di mana rumus simpangan baku untuk data tunggal populasi adalah TO sama dengan akar dari sigma Xi kurang X bar dikuadratkan dibagi N.
Selanjutnya data yang sudah kita temukan tadi kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku untuk populasi. Di sini tadi data yang sudah kita ketahui adalah banyaknya data 15, kemudian rata-ratanya 7,7, kemudian data pertamanya 3, kedua 4, ketiga 5, keempat 5 dan seterusnya. Kita masukkan karena rumusnya adalah data yang ke I dikurang rata-rata dikuadratkan. Artinya data pertama 3, kita kurangi dengan rata-rata 7,7, kemudian dikuadratkan. Jumlah berarti tambah. Kemudian data kedua sekarang, data kedua dikurang rata-rata kemudian dikuadratkan kembali. Ditambah data ketiga dikurang rata-rata dikuadratkan dan seterusnya sampai data terakhir. Kemudian kita hitung, setelah dihitung maka simpangan baku yang didapat adalah 2,6. Simpangan baku untuk sampel data tunggal dirumuskan dengan simpangan baku sama dengan akar dari jumlah kuadrat nilai data kelas ke I dikurang rata-rata dibagi banyak data dikurang 1. Contoh, data menunjukkan produk pada sebuah toko elektronik per hari, yaitu 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 10, 11, 10, 12, 10, 8, 7, dan 9. Simpangan baku dari data adalah untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka langkah yang pertama adalah kita hitung dulu banyaknya data. Di sini banyaknya data adalah 15. Langkah selanjutnya kita menentukan rata-rata. Ingat kembali rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Di sini jumlah data yang dihasilkan adalah 115. Dibagi banyak datanya 15, maka rata-rata yang dihasilkan adalah 7,7. Selanjutnya, setelah kita ketahui nilai rata-rata dan banyak datanya, kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku untuk sampel data tunggal. Rumus simpangan baku untuk sampel data tunggal adalah simpangan baku sama dengan akar dari jumlah kuadrat nilai tengah dikurang rata-rata dibagi banyak data dikurang 1. Langkah selanjutnya kita masukkan data-data yang sudah kita temukan tadi ke dalam rumus simpangan baku. Tadi data yang sudah kita temukan adalah banyaknya data ada 15, kemudian rata-ratanya 7,7 dan data-datanya tadi kita sudah temukan. Data yang pertama 3, data yang kedua 4, data yang ketiga dan keempat sama yaitu 5. Kemudian data ke-5 6, data ke-7 dan ke-8 7, data ke-9 dan 10 8 dan seterusnya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku. Simpangan baku rumusnya adalah akar dari kuadrat data pertama dikurang rata-rata ditambah kuadrat dari data kedua dikurang rata-rata ditambah 2 kali data. Di sini 2 kali data karena datanya ada 2.
Di sini angka 5-nya atau data angka 5-nya ada 2, maka 2 dikali ya. 2 dikali 5 dikurang rata-rata. Dikuadratkan ditambah data kelimanya adalah 6 dikurang rata-rata dikuadratkan sampai dengan data terakhir dibagi banyak datanya 15 dikurang 1. Maka setelah dihitung simpangan baku yang dihasilkan untuk data sampel adalah 2,69. Dibulatkan satu angka belakang koma menjadi 2,7. Simpangan baku untuk populasi data kelompok dirumuskan dengan simpangan baku sama dengan akar dari jumlah perkalian frekuensi dikali kuadrat nilai tengah dikurang rata-rata dibagi jumlah frekuensi. Contoh, diketahui hasil pengukuran berat badan 4 program keahlian di SMK Teknologi sebagai berikut. Simpangan baku dari data distribusi frekuensi di atas adalah untuk menjawab permasalahan ini, cara yang pertama adalah kita harus mencari dulu nilai tengah dari data. Nah, di sini untuk baris pertama datanya antara 60 sampai 64. Maka nilai tengah dari baris pertama adalah 62. Kemudian kita lihat baris kedua antara 65 sampai 69. Maka nilai tengah pada baris kedua adalah 67. Kemudian kita lihat baris ketiga mempunyai nilai 70 sampai 74. Maka nilai tengah dari baris ketiga adalah 72. Kita lihat sekarang baris keempat. Baris keempat adalah nilainya dari 75 sampai 79. Maka nilai tengahnya adalah 77. Data nilai tengah dari baris terakhir adalah 82. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai tengahnya. Kemudian untuk mencari rata-rata berarti kita harus mengalihkan frekuensi pada baris pertama dikali dengan nilai tengah baris pertama, maka menghasilkan 1240. Kemudian baris kedua kita kalikan frekuensi dikali nilai tengah baris kedua. Hasilnya adalah 2010. Kemudian kita kalikan frekuensi baris ketiga dengan nilai tengah pada baris ketiga. Hasilnya adalah 3168. Selanjutnya pada baris keempat, lihat frekuensinya kita kalikan dengan nilai tengah pada baris keempat. Maka hasilnya adalah 1078. Yang terakhir baris kelima, kita lihat frekuensinya kalikan dengan nilai tengah pada baris kelima, maka hasil yang didapat adalah 984. Nah, kita jumlahkan perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah tadi, maka hasilnya adalah 8480. Nah, kita cari rata-ratanya dengan menggunakan rumus sigma Fi kali Xi atau jumlah frekuensi atau jumlah perkalian frekuensi kali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Nah, di sini tadi jumlah perkalian frekuensi kali nilai tengahnya adalah 8480 dibagi di sini jumlah frekuensinya adalah 120. Maka hasilnya adalah 70,667. Kita bulatkan satu angka belakang koma menjadi 70,7.
Baiklah, kita tadi sudah menghitung rata-rata untuk data kelompok. Hasilnya adalah 70,7. Selanjutnya, kita akan mencari selisih nilai tengah dengan rata-rata. Nah, kita lihat baris pertama, nilai tengahnya adalah 62. Kita kurangi rata-rata tadi 70,7. Maka selisih nilai tengah dengan rata-ratanya adalah negatif 8,7. Selanjutnya kita lihat baris kedua. Baris kedua nilai tengahnya adalah 67. Kita kurangi rata-rata. Rata-rata tadi 70,7. Maka selisih yang dihasilkan adalah negatif 3,7. Kemudian baris ketiga, lihat nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah 72. Maka 72 dikurang rata-rata 70,7, hasilnya adalah 1,3. Selanjutnya kita lihat baris keempat, nilai tengahnya adalah 77. 77 dikurang rata-rata 70,7, maka selisih yang dihasilkan adalah 6,3. Kemudian baris terakhir kita lihat nilai tengahnya adalah 82, kita kurangi rata-ratanya adalah 70,7 dan didapat selisihnya adalah 11,3. Selanjutnya kita kuadratkan hasil selisih dari nilai tengah dengan rata-rata. Nah, di sini pada baris pertama selisih yang dihasilkan adalah negatif 8,7. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 75,69. Kemudian baris kedua, selisih yang dihasilkan adalah negatif 3,7. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 13,69. Kemudian baris ketiga, selisih yang dihasilkan adalah 1,3. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 6,9. Baris keempat, selisih yang dihasilkan adalah 6,3. Maka hasil pemangkatan 2-nya adalah 39,69. Kemudian baris terakhir nilai selisihnya adalah 11,3. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 127,69. Baiklah, kita tadi sudah mencari atau menghitung kuadrat dari nilai tengah dikurang rata-rata. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan kuadrat nilai tengah kurang rata-ratanya dengan frekuensi. Kita lihat baris pertama memiliki frekuensi 20, maka kita kalikan dengan kuadrat selisih nilai tengah dengan rata-ratanya adalah 75,69. Kita kalikan, maka didapat hasilnya adalah 1513,8. Kemudian hasil perkalian frekuensi baris kedua dengan kuadrat selisih nilai tengah dikurang rata-rata baris keduanya, maka didapat hasilnya adalah 410,7. Kemudian kita lihat baris ketiga memiliki frekuensi 44 dan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 1,69. Maka kalau kita kalikan hasilnya adalah 74,36. Kemudian baris keempat memiliki frekuensi 14 dan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya 39,69. Maka kalau kita kalikan menghasilkan 555,66. Baris terakhir memiliki frekuensi 12 dan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 127 atau 127,69. Kalau kita kalikan maka mendapatkan hasil 1532,28. Sehingga jumlah perkalian nilai
tengah dikurang rata-rata dikuadratkan dikali frekuensi, itu hasilnya adalah 4086,8. Langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku untuk populasi data kelompok. Rumusnya adalah simpangan baku sama dengan akar dari jumlah perkalian frekuensi dikali kuadrat nilai tengah dikurang rata-rata dibagi jumlah frekuensi. Tadi kita sudah menemukan jumlah perkalian frekuensi dengan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 4086,8 dibagi jumlah frekuensi. Tadi jumlah frekuensinya adalah 120. Maka 4086,8 dibagi 120 adalah 34,06. Akar dari 34,06 hasilnya adalah 5,8361. Kita bulatkan satu angka belakang koma, maka nilai simpangan baku untuk populasi data kelompok adalah 5,8. Simpangan baku untuk sampel data kelompok dirumuskan dengan simpangan baku sama dengan akar dari jumlah perkalian frekuensi dikali kuadrat nilai tengah dikurang rata-rata dibagi jumlah frekuensi dikurang 1. Contoh, diketahui hasil pengukuran berat badan 4 program keahlian di SMK Teknologi sebagai berikut. Simpangan baku dari data distribusi frekuensi di atas adalah untuk menjawab permasalahan ini, cara yang pertama adalah kita harus mencari dulu nilai tengah dari data. Nah, di sini untuk baris pertama datanya antara 60 sampai 64. Maka nilai tengah dari baris pertama adalah 62. Kemudian kita lihat baris kedua antara 65 sampai 69. Maka nilai tengah pada baris kedua adalah 67. Kemudian kita lihat baris ketiga mempunyai nilai 70 sampai 74. Maka nilai tengah dari baris ketiga adalah 72. Kita lihat sekarang baris keempat. Baris keempat adalah nilainya dari 75 sampai 79. Maka nilai tengahnya adalah 77. Data nilai tengah dari baris terakhir adalah 82. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai tengahnya. Kemudian untuk mencari rata-rata berarti kita harus mengalihkan frekuensi pada baris pertama dikali dengan nilai tengah baris pertama, maka menghasilkan 1240. Kemudian baris kedua kita kalikan frekuensi dikali nilai tengah baris kedua. Hasilnya adalah 2010. Kemudian kita kalikan frekuensi baris ketiga dengan nilai tengah pada baris ketiga. Hasilnya adalah 3168. Selanjutnya pada baris keempat, lihat frekuensinya kita kalikan dengan nilai tengah pada baris keempat. Maka hasilnya adalah 1078. Yang terakhir baris kelima, kita lihat frekuensinya kalikan dengan nilai tengah pada baris kelima, maka hasil yang didapat adalah 984. Nah, kita jumlahkan perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah tadi, maka hasilnya adalah 8480.
Nah, kita cari rata-ratanya dengan menggunakan rumus sigma Fi kali Fc atau jumlah frekuensi atau jumlah perkalian frekuensi kali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Nah, di sini tadi jumlah perkalian frekuensi kali nilai tengahnya adalah 8480 dibagi di sini jumlah frekuensinya adalah 120. Maka hasilnya adalah 70,667. Kita bulatkan satu angka belakang koma menjadi 70,7. Baiklah, kita tadi sudah menghitung rata-rata untuk data kelompok. Hasilnya adalah 70,7. Selanjutnya kita akan mencari selisih nilai tengah dengan rata-rata. Nah, kita lihat baris pertama, nilai tengahnya adalah 62. Kita kurangi rata-rata tadi 70,7. Maka selisih nilai tengah dengan rata-ratanya adalah negatif 8,7. Selanjutnya kita lihat baris kedua. Baris kedua nilai tengahnya adalah 67. Kita kurangi rata-rata. Rata-rata tadi 70,7. Maka selisih yang dihasilkan adalah negatif 3,7. Kemudian baris ketiga, lihat nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah 72. Maka 72 dikurang rata-rata 70,7, hasilnya adalah 1,3. Selanjutnya kita lihat baris keempat, nilai tengahnya adalah 77. 77 dikurang rata-rata 70,7, maka selisih yang dihasilkan adalah 6,3. Kemudian baris terakhir kita lihat nilai tengahnya adalah 82, kita kurangi rata-ratanya adalah 70,7 dan didapat selisihnya adalah 11,3. Selanjutnya kita kuadratkan hasil selisih dari nilai tengah dengan rata-rata. Nah, di sini pada baris pertama selisih yang dihasilkan adalah negatif 8,7. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 75,69. Kemudian baris kedua, selisih yang dihasilkan adalah negatif 3,7. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 13,69. Kemudian baris ketiga, selisih yang dihasilkan adalah 1,3. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 6,9. Baris keempat, selisih yang dihasilkan adalah 6,3. Maka hasil pemangkatan 2-nya adalah 39,69. Kemudian baris terakhir nilai selisihnya adalah 11,3. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 127,69. Baiklah, kita tadi sudah mencari atau menghitung kuadrat dari nilai tengah dikurang rata-rata. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan kuadrat nilai tengah kurang rata-ratanya dengan frekuensi. Kita lihat baris pertama memiliki frekuensi 20, maka kita kalikan dengan kuadrat selisih nilai tengah dengan rata-ratanya adalah 75,69. Kita kalikan, maka didapat hasilnya adalah 1513,8. Kemudian hasil perkalian frekuensi baris kedua dengan kuadrat selisih nilai tengah dikurang rata-rata baris keduanya, maka didapat hasilnya adalah 410,7. Kemudian kita lihat baris ketiga memiliki frekuensi 44 dan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 1,69. Maka kalau kita kalikan hasilnya adalah 74,36.
Kemudian baris keempat memiliki frekuensi 14 dan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya 39,69. Maka kalau kita kalikan menghasilkan 555,66. Baris terakhir memiliki frekuensi 12 dan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 127 atau 127,69. Kalau kita kalikan maka mendapatkan hasil 1532,28. Sehingga jumlah perkalian nilai tengah dikurang rata-rata dikuadratkan dikali frekuensi itu hasilnya adalah 4086,8. Maka simpangan baku untuk sampel dari data kelompok kita masukkan rumusnya adalah akar dari jumlah perkalian frekuensi dikali kuadrat nilai tengah dikurang rata-rata. Tadi jumlah frekuensi dikali kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 4086,8 dibagi jumlah frekuensi. Tadi jumlah frekuensinya 120 dikurang 1. Maka simpangan baku yang dihasilkan adalah akar 34,342. Maka hasilnya adalah 5,860 dibulatkan satu angka belakang koma adalah menjadi 5,8. Ragam atau varians adalah merupakan kuadrat dari simpangan baku. Ragam atau varians untuk populasi dirumuskan dengan ragam sama dengan jumlah hasil kuadrat dari nilai tengah dikurang rata-rata dibagi banyak data. Contoh, data penjualan produk pada sebuah toko elektronik per hari adalah 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 10, 11, 10, 12, 10, 8, 7, dan 9. Ragam dari data di atas adalah untuk menyelesaikan persoalan di atas, langkah yang pertama harus kita kerjakan adalah menentukan banyak data. Banyak data dari soal di atas adalah 15. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan nilai rata-rata dari data di atas. Data di atas merupakan data tunggal, maka rata-rata untuk data tunggal adalah jumlah data dibagi banyak data. Di sini jumlah datanya adalah 115 dan datanya banyaknya adalah 15, maka 115 dibagi 15 rata-rata yang dihasilkan adalah 7,7. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data yang sudah kita ketahui tadi ke dalam rumus ragam atau varians populasi untuk data tunggal. Rumusnya adalah jumlah kuadrat dari kelas data dikurang rata-rata dibagi banyak data. Baiklah, kita masukkan nilai data yang sudah kita ketahui tadi ke dalam rumus ragam atau varians populasi untuk data tunggal. Di sini data yang pertamanya adalah 3, berarti 3 dikurang rata-ratanya 7,7, kemudian kita kuadratkan. Ditambah data yang kedua adalah 4. Dikurang rata-ratanya 7,7, kita kuadratkan. Ditambah 2 kali. Nah, di sini 2 kali karena datanya ada 2, maka 2 dikali
ya. 5 dikurang 7,7 dipangkatkan 2. Ditambah data selanjutnya dikurang rata-rata dikuadratkan sampai data terakhir dikurang rata-rata dikuadratkan. Kita bagi dengan banyak data. Setelah dihitung, kita dapatkan nilai ragam atau varians yang dihasilkan adalah 6,76. Varians untuk sampel data tunggal, rumusnya adalah ragam atau varians sama dengan jumlah kuadrat nilai data kelas dikurang rata-rata dibagi banyak data dikurang 1. Contoh, data penjualan produk pada sebuah toko elektronik per hari adalah 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 10, 11, 10, 12, 10, 8, 7, dan 9. Yang ditanyakan adalah ragam atau varians dari data. Baiklah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, langkah yang harus kita kerjakan adalah menghitung banyak data. Pada data di atas, diketahui banyaknya data adalah 15. Langkah selanjutnya kita menentukan rata-rata. Ingat kembali, untuk menentukan rata-rata data tunggal, rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Di sini jumlah datanya adalah 115, dibagi banyak datanya adalah 15. Maka rata-rata yang dihasilkan adalah 7,7. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam rumus ragam atau varians untuk sampel. Nah, di sini rumus ragam atau varians untuk sampel data tunggal, rumusnya adalah jumlah kuadrat dari data kelas dikurang rata-rata dibagi banyak data dikurang 1. Ragam atau varians untuk populasi data kelompok dirumuskan dengan ragam sama dengan jumlah hasil kali frekuensi dengan kuadrat selisih nilai tengah dengan rata-rata dibagi jumlah frekuensi. Contohnya, misalkan diketahui hasil pengukuran berat badan 4 program keahlian di SMK Teknologi sebagai berikut. Maka ragam varians dari data distribusi frekuensi di atas adalah untuk menjawab permasalahan ini, cara yang pertama adalah kita harus mencari dulu nilai tengah dari data. Nah, di sini untuk baris pertama datanya antara 60 sampai 64. Maka nilai tengah dari baris pertama adalah 62. Kemudian kita lihat baris kedua. Baris kedua antara 65 sampai 69. Maka nilai tengah pada baris kedua adalah 67. Kemudian kita lihat baris ketiga. Baris ketiga mempunyai nilai 70 sampai 74. Maka nilai tengah dari baris ketiga adalah 72. Kita lihat sekarang baris keempat. Baris keempat adalah nilainya dari 75 sampai 79. Maka nilai tengahnya adalah 77. Data nilai tengah dari baris terakhir adalah 82.
Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai tengahnya. Kemudian untuk mencari rata-rata berarti kita harus mengalihkan frekuensi pada baris pertama dikali dengan nilai tengah baris pertama, maka menghasilkan 1240. Kemudian baris kedua kita kalikan frekuensi dikali nilai tengah baris kedua. Hasilnya adalah 2010. Kemudian kita kalikan frekuensi baris ketiga dengan nilai tengah pada baris ketiga. Hasilnya adalah 3168. Selanjutnya pada baris keempat, lihat frekuensinya kita kalikan dengan nilai tengah pada baris keempat, maka hasilnya adalah 1078. Yang terakhir baris kelima, kita lihat frekuensinya kalikan dengan nilai tengah pada baris kelima, maka hasil yang didapat adalah 984. Nah, kita jumlahkan perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah tadi, maka hasilnya adalah 8480. Nah, kita cari rata-ratanya dengan menggunakan rumus sigma Fi kali Xi atau jumlah frekuensi atau jumlah perkalian frekuensi kali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Nah, di sini tadi jumlah perkalian frekuensi kali nilai tengahnya adalah 8480 dibagi di sini jumlah frekuensinya adalah 120. Maka hasilnya adalah 70,667. Kita bulatkan satu angka belakang koma menjadi 70,7. Baiklah, kita tadi sudah menghitung rata-rata untuk data kelompok. Hasilnya adalah 70,7. Selanjutnya kita akan mencari selisih nilai tengah dengan rata-rata. Nah, kita lihat baris pertama, nilai tengahnya adalah 62. Kita kurangi rata-rata tadi 70,7. Maka selisih nilai tengah dengan rata-ratanya adalah negatif 8,7. Selanjutnya kita lihat baris kedua. Baris kedua nilai tengahnya adalah 67. Kita kurangi rata-rata. Rata-rata tadi 70,7. Maka selisih yang dihasilkan adalah negatif 3,7. Kemudian baris ketiga, lihat nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah 72. Maka 72 dikurang rata-rata 70,7, hasilnya adalah 1,3. Selanjutnya kita lihat baris keempat, nilai tengahnya adalah 77. 77 dikurang rata-rata 70,7, maka selisih yang dihasilkan adalah 6,3. Kemudian baris terakhir kita lihat nilai tengahnya adalah 82, kita kurangi rata-ratanya adalah 70,7 dan didapat selisihnya adalah 11,3. Selanjutnya kita kuadratkan hasil selisih dari nilai tengah dengan rata-rata. Nah, di sini pada baris pertama selisih yang dihasilkan adalah negatif 8,7. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 75,69. Kemudian baris kedua, selisih yang dihasilkan adalah negatif 3,7. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 13,69. Kemudian baris ketiga, selisih yang dihasilkan adalah 1,3. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 6,9. Baris keempat, selisih yang dihasilkan adalah 6,3. Maka hasil pemangkatan 2-nya adalah 39,69. Kemudian baris terakhir nilai selisihnya adalah 11,3. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 127,69.
Baiklah, kita tadi sudah mencari atau menghitung kuadrat dari nilai tengah dikurang rata-rata. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan kuadrat nilai tengah kurang rata-ratanya dengan frekuensi. Kita lihat baris pertama memiliki frekuensi 20, maka kita kalikan dengan kuadrat selisih nilai tengah dengan rata-ratanya adalah 75,69. Kita kalikan, maka didapat hasilnya adalah 1513,8. Kemudian hasil perkalian frekuensi baris kedua dengan kuadrat selisih nilai tengah dikurang rata-rata baris keduanya, maka didapat hasilnya adalah 410,7. Kemudian kita lihat baris ketiga memiliki frekuensi 44 dan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 1,69. Maka kalau kita kalikan hasilnya adalah 74,36. Kemudian baris keempat memiliki frekuensi 14 dan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya 39,69. Maka kalau kita kalikan menghasilkan 555,66. Baris terakhir memiliki frekuensi 12 dan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 127 atau 127,69. Kalau kita kalikan maka mendapatkan hasil 1532,28. Sehingga jumlah perkalian nilai tengah dikurang rata-rata dikuadratkan dikali frekuensi itu hasilnya adalah 4086,8. Sehingga ragam populasi yang dihasilkan adalah 4086,8 dibagi 120 menghasilkan 34,06, dibulatkan satu angka belakang koma adalah 34,1. Ragam atau varians untuk sampel dirumuskan dengan ragam sama dengan jumlah hasil kali frekuensi dengan kuadrat selisih nilai tengah dengan rata-rata dibagi jumlah frekuensi dikurang 1. Contohnya, misalkan diketahui hasil pengukuran berat badan 4 program keahlian di SMK Teknologi sebagai berikut. Maka ragam varians dari data distribusi frekuensi di atas adalah untuk menjawab permasalahan ini, cara yang pertama adalah kita harus mencari dulu nilai tengah dari data. Nah, di sini untuk baris pertama datanya antara 60 sampai 64. Maka nilai tengah dari baris pertama adalah 62. Kemudian kita lihat baris kedua antara 65 sampai 69. Maka nilai tengah pada baris kedua adalah 67. Kemudian kita lihat baris ketiga mempunyai nilai 70 sampai 74. Maka nilai tengah dari baris ketiga adalah 72. Kita lihat sekarang baris keempat. Baris keempat adalah nilainya dari 75 sampai 79. Maka nilai tengahnya adalah 77. Data nilai tengah dari baris terakhir adalah 82.
Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai tengahnya. Kemudian untuk mencari rata-rata berarti kita harus mengalihkan frekuensi pada baris pertama dikali dengan nilai tengah baris pertama, maka menghasilkan 1240. Kemudian baris kedua kita kalikan frekuensi dikali nilai tengah baris kedua. Hasilnya adalah 2010. Kemudian kita kalikan frekuensi baris ketiga dengan nilai tengah pada baris ketiga. Hasilnya adalah 3168. Selanjutnya pada baris keempat, lihat frekuensinya kita kalikan dengan nilai tengah pada baris keempat. Maka hasilnya adalah 1078. Yang terakhir baris kelima, kita lihat frekuensinya kalikan dengan nilai tengah pada baris kelima, maka hasil yang didapat adalah 984. Nah, kita jumlahkan perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah tadi, maka hasilnya adalah 8480. Nah, kita cari rata-ratanya dengan menggunakan rumus sigma Fi kali Fc atau jumlah frekuensi atau jumlah perkalian frekuensi kali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Nah, di sini tadi jumlah perkalian frekuensi kali nilai tengahnya adalah 8480 dibagi di sini jumlah frekuensinya adalah 120. Maka hasilnya adalah 70,667. Kita bulatkan satu angka belakang koma menjadi 70,7. Baiklah, kita tadi sudah menghitung rata-rata untuk data kelompok. Hasilnya adalah 70,7. Selanjutnya kita akan mencari selisih nilai tengah dengan rata-rata. Nah, kita lihat baris pertama, nilai tengahnya adalah 62. Kita kurangi rata-rata tadi 70,7. Maka selisih nilai tengah dengan rata-ratanya adalah negatif 8,7. Selanjutnya kita lihat baris kedua. Baris kedua nilai tengahnya adalah 67. Kita kurangi rata-rata. Rata-rata tadi 70,7. Maka selisih yang dihasilkan adalah negatif 3,7. Kemudian baris ketiga, lihat nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah 72. Maka 72 dikurang rata-rata 70,7, hasilnya adalah 1,3. Selanjutnya kita lihat baris keempat, nilai tengahnya adalah 77. 77 dikurang rata-rata 70,7, maka selisih yang dihasilkan adalah 6,3. Kemudian baris terakhir kita lihat nilai tengahnya adalah 82, kita kurangi rata-ratanya adalah 70,7 dan didapat selisihnya adalah 11,3. Selanjutnya kita kuadratkan hasil selisih dari nilai tengah dengan rata-rata. Nah, di sini pada baris pertama selisih yang dihasilkan adalah negatif 8,7. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 75,69. Kemudian baris kedua, selisih yang dihasilkan adalah negatif 3,7. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 13,69. Kemudian baris ketiga, selisih yang dihasilkan adalah 1,3. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 6,9. Baris keempat, selisih yang dihasilkan adalah 6,3. Maka hasil pemangkatan 2-nya adalah 39,69. Kemudian baris terakhir nilai selisihnya adalah 11,3. Kita pangkatkan 2, maka hasilnya adalah 127,69.
Baiklah, kita tadi sudah mencari atau menghitung kuadrat dari nilai tengah dikurang rata-rata. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan kuadrat nilai tengah kurang rata-ratanya dengan frekuensi. Kita lihat baris pertama memiliki frekuensi 20, maka kita kalikan dengan kuadrat selisih nilai tengah dengan rata-ratanya adalah 75,69. Kita kalikan, maka didapat hasilnya adalah 1513,8. Kemudian hasil perkalian frekuensi baris kedua dengan kuadrat selisih nilai tengah dikurang rata-rata baris keduanya, maka didapat hasilnya adalah 410,7. Kemudian kita lihat baris ketiga memiliki frekuensi 44 dan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 1,69. Maka kalau kita kalikan hasilnya adalah 74,36. Kemudian baris keempat memiliki frekuensi 14 dan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya 39,69. Maka kalau kita kalikan menghasilkan 555,66. Baris terakhir memiliki frekuensi 12 dan kuadrat nilai tengah dikurang rata-ratanya adalah 127 atau 127,69. Kalau kita kalikan maka mendapatkan hasil 1532,28. Sehingga jumlah perkalian nilai tengah dikurang rata-rata dikuadratkan dikali frekuensi itu hasilnya adalah 4086,8. Sehingga ragam atau varian sampel yang dihasilkan adalah 4086,8 dibagi 119. 119 yaitu dari jumlah frekuensi dikurang 1. Maka menghasilkan 34,342. Atau kalau kita bulatkan satu angka belakang koma adalah 34,3. Nilai baku atau nilai standar adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya berbanding simpangan baku data tersebut. Nilai baku yang biasa digunakan adalah Z-score. Kegunaan dari nilai baku adalah untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibandingkan dengan kebiasaannya. Kemudian kegunaannya juga dapat mengamati perubahan, kenaikan atau penurunan variabel dari rata-ratanya. Nah, semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai yang lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Semakin kecil nilai bakunya, makin kecil pula perubahan variabel dari rata-ratanya. Rumus nilai baku adalah nilai data dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Contohnya, diketahui angka baku nilai ulangan matematika suatu kelas 1,5 dan simpangan bakunya 2. Jika Ayu berada di kelas tersebut, nilai ulangan matematikanya 70, maka rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah. Baiklah, kita akan menjawab persoalan tadi. Tadi soal yang tadi diketahui nilai bakunya atau Z-nya adalah 1,5.
Kemudian nilai datanya atau X-nya 70 dan simpangan bakunya atau TO-nya adalah 2. Yang ditanya adalah rata-rata ulangannya atau mu-nya. Maka kita jawab menggunakan rumus nilai baku atau Z sama dengan nilai data atau X dikurang rata-rata ulangan atau mu dibagi simpangan baku atau TO. Maka kita masukkan tadi Z-nya 1,5, kemudian X-nya 70, dikurang mu-nya tadi yang ditanyakan, berarti tetap mu dibagi 2. Nah, sekarang pembagi 2 ini kita bisa kalikan dengan 1,5. 1,5 kali 2 sama dengan 70 dikurang mu. Maka 1,5 dikali 2 nilainya adalah 3 sama dengan 70 dikurang mu. Maka mu atau rata-rata ulangan adalah 70 dikurang 3, hasilnya adalah 67. Koefisien varians atau koefisien variabilitas adalah perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata suatu data yang dinyatakan dalam persen. Makin kecil koefisien variansnya, makin baik pula kumpulan datanya. Semakin kecil koefisien variansnya atau koefisien variabilitasnya, maka semakin baik pula kumpulan data tersebut. Rumus koefisien varians adalah simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Contohnya, nilai rata-rata ulangan matematika kelas 12 adalah 80. Tentukan koefisien varians kelas 12 jika simpangan standar di kelas tersebut adalah 4,2. Baiklah, kita akan menjawabnya. Tadi dari soal diketahui rata-ratanya adalah 80. Kemudian simpangan standarnya atau simpangan bakunya adalah 4,2. Yang ditanya koefisien variansnya. Kalian ingatkan kembali rumus koefisien varians. Koefisien varians adalah simpangan baku atau simpangan standar dibagi rata-rata dikali 100%. Baik, kita masukkan ke dalam rumus koefisien varians. Tadi simpangan standarnya atau simpangan bakunya 4,2. Dibagi rata-ratanya 80, berarti 4,2 dibagi 80 dikali 100%. Maka 4,2 dibagi 80 menghasilkan 0,0525 dikali 100%. Maka koefisien variansnya adalah 5,25%. Itulah tadi pembahasan mengenai ukuran penyebaran data untuk data tunggal dan data kelompok. Sampai bertemu kembali di tema selanjutnya. Sampai jumpa.